membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Oke baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada dan kalau dalam kegiatan ekstrakurikuler, ini mungkin Bang Cebice senang ikut kegiatan di sekolah itu yang tentu berkaitan dengan hobi Bang Cebice ya, yang hobi nyanyi. Nah ini kayaknya cocok menjadi anggota paduan suara ataupun juga di situ bisa menjadi ajang untuk mengekspresikan kemampuannya dalam olah vokal walaupun nyanyinya rame-rame tentu itu akan ada pembagian siapa yang jadi suara 1, 2, dan 3 kayak itu nah ya. Tapi Cik Ilham ndak paham itu nah. Yang paham ini narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Sabtu tanggal 14 Maret 2026 dan juga bertepatan dengan 24 Ramadan 1447 Hijriah ya. Saat ini kita sudah bersama dengan Kalesa Talita, ada juga Anastasia Mikaela dan juga kita menantikan kehadiran coachnya yaitu Yandika Simanjuta yang saat ini lagi menuju ke studio Pro 4 FM Palembang. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya, semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalisa puasa nih? Puasa. Alhamdulillah puasa ya. Oke, kita kenalan dulu dengan penyebutannya? Resonance Cure ya? Resonance Choir gitu ya. Oke baik. Nah ini kita pengen tahu dulu kalian satu sekolah atau satu komunitas aja nih? Satu sekolah. Satu sekolah. Boleh dong dikasih tahu sekolahnya di mana? Kita sekolah di Ignatius Global School. Palembang ya? Iya, di Jalan Maya Ruslan. Oke baik. Kalau Kalesia kelas berapa saat ini? Kelas 11. Kelas 11. Jurusan ada yang jurusan nggak di situ? Ada. Ada ya. Jurusan apa tuh? Jurusan kedokteran. Kedokteran, luar biasa. Cita-citanya memang ke sana nanti. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kita doain aja ya. Oke, kalau Anastasia juga kelas 11 juga? Iya, sama kita kebetulan. Oh, jurusannya sama juga? Enggak sih. Oh, beda ya. Kalau Anastasia jurusannya apa nih? Kalau saya sih ekonomi bisnis, jadi anak IPS. Oh, ekonomi bisnis anak IPS ya, luar biasa sekali nih. Nanti kita juga akan berbincang juga bersama dengan coachnya. Mudah-mudahan segera akan bergabung bersama kita di sini ya. Oke, baik. Dan kalau ke apa tadi penyebutannya? Resonance Choir. Resonance Choir gitu ya. Yeah. Oke, kita pengen tahu ini apa nih? Perkumpulan apa nih kalau boleh tahu? Ini nih suatu perkumpulan klub vokal, tapi itu lebih tepatnya lebih ke choir gitu. Kayak Choir paduan gitu ya. suara di sekolah. Oke, paduan suara di sekolah ya. Dan termasuk kalian di sini bergabung sejak kelas berapa tuh untuk ikutan di paduan suara ini? Sejak kelas 10. Kelas 10. Bergabung ini kalau Kalesa terdorong atas kemauan sendiri atau melihat teman kayaknya seru nih untuk nyanyi rame-rame gitu. Iya sih, bareng-bareng. Oh gitu ya. Jadi ngelihat keseruan di sana akhirnya ikut juga belajar di situ. Akhirnya sekarang sudah di tahun kedua ya? Iya. Kelas 10, kelas 11. Oke, udah jalan ke 2 tahun ya. Kalau Anastasia bagaimana? Sama sih, karena kita masuknya tuh pas MPLS kebetulan. Kebetulan pada saat pada peralihan menjadi siswa SMA ya. Iya. Tertarik untuk bergabung di sini. Dan kalau di paduan suara kalian ini ada berapa anggota? Sebenarnya tuh ada 70. Oh banyak ya. Iya. Oh ini coachnya udah datang. Iya. Waduh luar biasa ya. Sebelum dijawab nanti sama Anastasia, ini kita sudah kedatangan juga ada coach Yandika Simanjunta yang juga merupakan salah satu pelatih ya di paduan suara Resonance Choir ini, Mance Bice ya. Oke baik, dan tentu siaran kita juga Pak Mance Bice saksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang yang juga saat ini tengah berlangsung. Halo, selamat pagi Coach, silakan bergabung ini ya. Baik, oke, Mance Bice sudah lengkap
ketiga narasumber kita sudah hadir. Ini ada Coach Yandika Simanjuntak. Apa kabarnya Coach? Sehat ya? Aha, namanya benar nih Yandika Simanjuntak ya? Benar. Luar biasa sekali. Ini melatih teman-teman di Paduan Suara IGS sejak kapan tuh? Sejak 2023. 2023, artinya ini udah tahun ketiga ya? Iya benar. Oke, dan dulu alumni sana juga? Tidak. Tidak ya, kebetulan aja nih dapat tugas untuk jadi coachnya di sini ya. Kita pengen tahu dulu mengenai paduan suara. Menurut teman-teman yang sudah bergabung, Kalesa dulu nih, kita pengen tahu paduan suara itu serunya bagaimana nih? Serunya tuh kita latihannya bareng-bareng, terus dengerinnya juga kayak seru banget. Seru ya, kayak nyanyi rame-rame tapi Iya. ada tetap pembagian suara 1, 2, 3 segala macam gitu ya. Iya. Oke. Dan itu benar Coach ya, itu merupakan salah satu keseruan yang ada di pada saat latihan paduan suaranya rame-rame ya. Iya benar. Tapi kalau yang lebih apa tuh? Mendefinisikan apa? Saya susah nih untuk penyebutannya ya. Apa tadi sebutannya? Resonance Choir. choir. Resonance choir ini kita pengen tahu definisinya seperti apa nih Coach? Definisi dari Resonance Choir itu Ah, paduan suara yang aktif di sekolah tentunya dalam event-event sekolah Oke. yang biasanya kami membawakan lagu-lagu keagamaan dan juga lagu-lagu tentang kebudayaan. Oke, benar ya. Jadi ada sesuai dengan tema kita di sini ya. Dan kalau Anastasia udah ikut tampil berapa kali untuk bareng-bareng dengan teman-teman di paduan suara ini? Udah cukup banyak karena udah dari kelas 10 gitu ya. Oke, udah nggak kehitung lagi ya. Kalesa juga sama tuh, Iya sama bareng-bareng. bareng-bareng juga di situ ya. Kita kembali ke coachnya dulu. Kita pengen tahu untuk paduan suara kita yang awam. Ini katanya ada pembagian suara gitu ya. Ada. Ada berapa aja nih coach untuk di paduan suara itu? Yang umumnya ada 4 suara. Ada 4. Yang satu apa tuh? Sopran, ada alto, Oke. tenor, dan juga bass. Oke, ke yang pertama dulu tadi apa? Sopran ya? Sopran. Sopran ini apa di bagian atau tugasnya? Sopran itu suara tinggi untuk perempuan. Gitu. Kemudian alto itu untuk suara rendah perempuan. Kalau tenor suara tinggi untuk laki-laki. Oke. Bass itu untuk suara rendah laki-laki. Oke. Nah, untuk pembagian ini biasanya siapa nih yang punya andil untuk pembagian ini? Kalesa di alto misal, atau Anastasia yang di mana tadi satu lagi itu? Biasanya saya tes sendiri. Oke. Saya kasih beberapa notes untuk dinyanyikan. Mhm. Kemudian saya lihat warna vokalnya, dia Oke. cocoknya di suara mana, sopran kah, alto kah, tenor kah, atau bass kah. Mhm. Kemudian kalau sudah fix, nanti saya arahin dia untuk gabung ke jenis suaranya sesuai dengan warna dan juga range vokalnya. Oh gitu. Ini tujuannya apa nih coach? Karena kalau sopran itu biasanya suaranya harus yang tinggi, Mhm. terus juga harus yang terang, tidak boleh gelap Oke. warna vokalnya. Kalau yang alto kebalikannya, harus yang lebih gelap, Oh gitu. ya, tidak terlalu tinggi juga. Mhm. Sama juga untuk tenor dan bass. Tenor dan bass untuk laki-laki yang tinggi, tenor. Mhm. Kalau yang bass untuk laki-laki yang rendah, jadi sesuai dengan warna suaranya. Kalau Oh, tenor gitu. harus terang, harus tinggi terang. Mhm. Kalau yang bass harus gelap. Oh, jadi semuanya punya andil masing-masing ya di situ ya. Tidak ada yang menonjol, semuanya Iya. punya tugas bagaimana hasil dari kekompakan lagu yang dibawakan itu akan dinikmati oleh penonton begitu ya. Betul. Kalesa ini kebagian di posisi mana nih? Kalau saya sendiri kebagian di posisi alto. Di posisi alto. Karena itu udah ditunjuk oleh coachnya langsung ya. Iya. Kalau kita flashback lagi baik itu Kalesa ataupun juga Anastasia ketika awal mengenal dunia paduan suara. Sebelumnya di SMP pernah ikutan nggak? Kalau di SMP kita tuh ada mata pelajaran seni. Kita biasanya kita masuk ke kelas vokal. Oh, Jadi, ada kelas vokalnya. Iya. Mhm. Jadi udah mengenal apa ya, tarik suara ya sebelumnya ya. Walaupun itu berbeda ya. Iya. Kalau perbedaan ini mungkin ada nggak, Coach? Kita nyanyi solo sendirian dengan paduan suara itu pasti ada perbedaan ya.
Tentu. Lebih kemana tuh dominannya? Kalau vokal solo atau solo vokal itu biasanya dia kan tampil sendiri, jadi dia harus memperhatikan dirinya sendiri, vokalnya sendiri, temponya sendiri, semuanya dia yang harus Ngendel ya? manajemen atau menghandle penampilan dia di atas panggung. Nah kalau untuk paduan suara ini dia harus peka sama teman sekitarnya, bukan cuman suara yang tenor atau suara yang bass atau suara yang sopran misalkan alto, dia harus juga peka sama teman-teman yang altonya juga. Apakah salah, apakah ketinggian suaranya, apakah kebesaran suaranya. Jadi benar-benar harus satu warna yang alto ini. Nah gimana caranya biar satu warna yang alto ini, dia harus peka terhadap sekitarnya, bukan cuman diri dia sendiri. Oh begitu ya, jadi lumayan cukup ini juga ya, perlu fokus juga Iya, ya. benar. Untuk paduan suara malah justru harus dengan teman di kanan kiri depan belakang begitu ya. Tapi kalau Anastasia bagaimana tuh awal ikut di Krestonan Choir ini bagaimana tuh pada saat itu? Saya sih kebetulannya masuknya ke sopran. Oke. Gitu. Jadi ya cuma menyanyikan melodinya aja. Jadi ya lebih mudah gitu. Lebih harusnya. gampang ya. Iya. Tapi walaupun gampang tantangannya ada nggak? Mungkin di saat nada tingginya. Gitu. Kenapa tuh di situ? Sering nggak nyampe atau karena bawaan lagi radang tenggorokan gitu ya? Iya lagi kayak agak challenging aja sih. Oke, jadi ada challenge-nya di situ ya. Iya. Kalau Kalesa pernah nggak ada pengalaman, waduh mau tampil nih besok, terasa ada tertantang apa tuh biasanya? Deg-degan. Itu ya, pasti tuh deg-degan. Biasanya mensiasati supaya di atas stage itu tetap siap, nggak gugup. Kalesa bagaimana biasanya tuh? Sama mamanya mungkin ya. Karena mamanya juga udah ini juga entertain juga ya. Bagaimana nih Kalesa? Biasanya ya berdoa Oh, sebelum, berdoa. ya terus pemanasan. Itu aja sih. Itu aja ya salah satunya ya, bagaimana tekniknya supaya tidak gugup gitu. Tapi kalau Anastasia sama juga tuh? Iya, tapi lebih juga ada tarik nafas dulu sebelumnya gitu. Iya. Ada tekniknya gitu ya. Benar gak tuh Coach? Ini menjadi salah satu struggle ya yang pernah dihadapi teman-teman paduan suara tuh ketika mau tampil. Waduh ini gimana ya, banyak yang nonton Iya. segala macam gitu. Udah pasti nervous, gugup, itu udah pasti. Cuman sebelum tampil kami biasanya berusaha untuk merilekskan tubuh dulu supaya pas tampil tuh ringan, tidak ada beban sama sekali. Oke. Terus juga biasanya bercanda-bercanda dikit supaya tidak terlalu Tegang ya. Iya, tegang. Dia tarik nafas tuh salah satu kunci untuk merilekskan tubuh, merilekskan pikiran juga. Jadi biasanya kami paling sering tuh latihan pernapasan dan sebagainya lah. Begitu ya. Dan kalau teknik yang tadi disampaikan Anastasia kayak tarik nafas, lepas, buang segala macam, itu efektif juga ya Coach ya? Sangat efektif. Salah satu yang bisa dilakukan nih, mungkin pendengar kita juga sama tuh, walaupun nggak paduan suara tapi ada rasa nervous ketika berada di depan halayak ramai, itu bagaimana nih Coach untuk teknik-teknik supaya menghilangkan rasa gugup itu tadi? Justru gugup itu baik kalau disalurkan dengan atau dirilis dengan hal-hal yang Baik juga ya? juga. Karena kalau kita tidak gugup pas mau tampil, itu artinya kita meremehkan penampilannya gitu. Jadi gugup itu sangat-sangat penting, itu bahwasannya kita sadar kita harus menampilkan yang terbaik supaya tidak mengecewakan pendengar atau penonton. Tapi gimana cara menghadapi kegugupan itu, ya harus relax tentunya, jangan terlalu terbawa pikiran, jangan terlalu mengusahakan yang terbaik sehingga kita lupa teknik-teknik atau dasar-dasarnya gitu. Tampil aja, makanya itu perlunya kita latihan. Jadi di latihan itulah basic semuanya keluarin. Oke, baik. Ada pengalaman nggak sih untuk Kalesa nih ketika tampil lupa lirik mungkin? Kayak kode-kodean teman-teman pernah ya? Bagaimana tuh pengalamannya pada saat itu? Biasanya Ngeblank langsung ya? diam dulu, dengerin dulu, terus baru ikut lagi. Itu ya tekniknya. Jadi kita tuh, oh ini liriknya apa nih? Karena itu ya salah satu nilai plus dari paduan suara itu, ketika kita lupa, kita bisa menyimak dulu liriknya batas mana. Benar. Ketika udah ingat lagi baru ikut nyanyi lagi di situ ya. Tapi kalau mengenai latihan apa nih untuk
latihan paduan suara yang paling awal untuk yang baru mau memulai, tahapannya bagaimana nih Coach? Baru yang mulai ya. Biasanya dia harus tahu dulu warna vokalnya cocoknya di mana. Terus kalau sudah tahu, dia harus juga tahu range vokalnya sampai di mana. Oke. Nah, baru dia bisa menentukan dia masuknya suara apa. Setelah itu mungkin dia harus tahu baca notasi dan juga baca ritmik biasanya. Oke. Ritme atau ritmik. Nah, itu dasar untuk seorang anggota paduan suara yang harus dia punya. Jadi gitu ya. baca notasi dan juga ritmik. Itu aja sih. Itu. Tapi kalau ke Anastasia kita pengen tahu terakhir tampil membawakan lagu apa nih sama teman-teman? Ada nggak ingat? Ayo, yang mana tuh? Oh ya, kita baru pesan banget tuh kemarin yang di acara buka bersama di sekolah, lagunya Kuasamu. Itu ada berapa anggota paduan suara yang ikut turun juga tampil? 40 sih. Oh banyak ya. Iya. Posisi Anastasia sama Kalesa biasa selalu deketan nggak? Enggak, Enggak soalnya kita kan beda suara. Jadi gitu. Biasanya jaraknya nggak terlalu dekat. Oh jadi dia tuh dikelompokkan ya gitu ya. Ini yang apa tuh? Yang tadi untuk suara tinggi semua gitu ya. Untuk yang rendah ada di rendah juga semua di situ ya. Tapi mengenai pemilihan lagu, ini biasanya bagaimana nih Coach? Sesuai dengan tema acara atau diminta langsung oleh panitianya untuk membawakan lagu apa begitu? Sesuai dengan tema. Kalau misalnya temanya keagamaan, kayak kemarin bukber, otomatis lagunya juga harus selaras dengan bukbernya. Itu ya, supaya relevan dengan kegiatan acara itu tadi ya. Mengenai kostum bagaimana tuh biasanya? Biasanya paduan suara tuh kompakan ya? Iya, harus satu warna, satu look atau satu kesatuan lah, supaya enak dipandang dan juga pas nyanyi itu kelihatan satu. Nah, biasanya untuk pemilihan kostumnya itu atau bajunya kami sesuaikan dengan tema acaranya. Contoh misalkan bukber kemarin temanya dari panitia putih dan sebagainya atau ya baju-baju muslim lah. Oke. Nah, kami menyesuaikan juga. Begitu. Jadi kalau Kalesa dan juga Anastasia bagaimana untuk satu penampilan memakan waktu berapa lama tuh latihannya biasanya? 1 minggu, 2 minggu mungkin? 2 minggu lebih. Oh 2 mingguan lebih. Lumayan cukup panjang juga ya. Dan ini kalau di kegiatan paduan suara ini kalian di luar jam sekolah ya pasti ya, kayak Sabtu Minggu misalnya libur gitu atau setelah pulang sekolah gitu? Biasanya kegiatan klub itu kan hari Sabtu ya. Tapi kalau kita ada tampil biasanya diperbanyak ya waktunya. Iya, mungkin kayak disband gitu, latihan lagi. Oke. Dalam waktu dekat akan tampil nggak? Ada acara apa atau event apa gitu? Belum ya? Ada ya? Kapan tuh Coach? Yang paling dekat itu hari keagamaan Kristen Paskah. Oh di Paskah nanti. Bulan? April nanti ya. Dan Kalesa Anastasia juga akan ikut tampil di situ ya? Iya. Dan temanya juga ikut keagamaan juga ya di situ. Oke, baik. Kalau Anastasia kita pengen tahu, ini kan sekolah dan juga sibuk juga dengan tugas-tugas gitu. Bagaimana nih untuk manajemen waktunya? Apakah terganggu nggak sekolahnya nggak ya? Enggak sih. Kenapa tuh? Karena kan sebenarnya klub ini kan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita hanya sekolahnya cuman bahasa asing aja. Oke. Jadi setelah selesai bahasa asing baru kita mulai klubnya jam 1. Oke, baik. Dan kalau apalagi tuh untuk pengalaman yang paling diingat mungkin ada nggak Anastasia? Kayak telat, semua udah berjejer di atas panggung tiba-tiba baru datang gitu, pernah nggak? Oh nggak pernah sih. Nggak pernah ya karena disiplin ya. Dan kalau apalagi tuh untuk sejauh ini ikut paduan suara atau tarik suara ini memang jadi hobi kalian ya? Kalesa punya cita-cita untuk tiba-tiba nanti mungkin ada single, ada lagu sendiri gitu nggak? Amin. Amin ya mudah-mudahan ya. Tapi sejauh ini dijalanin dulu aja gitu ya. Dan kalau di tugas-tugas sekolah pernah nggak tumburan waktunya? Ketika ada jam sekolah
atau jam belajar, ada juga jam untuk pentas gitu, nggak pernah ya? Oh, enggak. Enggak ya. Iya. Kebanyakan eventnya di mana nih Gus? Di lingkungan sekolah aja atau pernah ada di tempat-tempat lain gitu? Kami baru mulai dari sekolah aja. Oke. Di sekolah aja. Di lingkungan sekolah ya, supaya waktunya juga tidak tabrakan itu tadi ya. Iya. Oke, baik. Untuk syarat menjadi seorang anggota paduan suara apa aja nih Gus? Kita pengen tahu. Selain dia bisa nyanyi, tentunya dia harus punya kemauan, karena belajar paduan suara itu terkadang sangat bukan membosankan, tapi terlalu banyak menunggunya. Karena saya kan ngelatih 4 suara. Oke. Yang notabene. Oh, sendirian ya nih Iya, latihannya. benar. Oke. Yang notabene-nya itu biasanya di paduan-paduan suara itu juga, di semua paduan-paduan suara yang pernah saya singgahi, sama juga program latihannya, jadi latihan per suara. Cuman kalau udah paduan suara yang profesional seperti itu, mungkin dia sudah tidak perlu dilatih per suara juga. Biasanya langsung dikasih partitur atau lagunya, langsung latihan mandiri dulu. Oke. Biasanya latihan mandiri, habis itu gabung semuanya. Nah kalau yang di sini kan tidak seprofesional itu, jadi harus latihan per suara ya? dulu ya. Jadi saya keliling dulu dari mulai sopran, alto, tenor, dan bass, habis itu gabung. Oke. Nah yang bikin orang susah untuk masuk paduan suara itu di menunggunya, menunggu gilirannya. Jadi ya bosan gitu ya. Iya mungkin. Jadi banyak yang tidak sabar. Yang kedua karena event paduan suara ini sangat tidak terlalu sering. Oke. Atau bisa Ada dibilang momen-momennya ya. Kayak misalkan harus nunggu berapa bulan dulu baru bisa tampil. Sementara anak-anak ini kan masuk paduan suara pengen tampil. Cuman nunggu eventnya terlalu lama, jadi mereka mungkin bosan. Jadi pas gitu masuk ternyata tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Terus latihannya juga lumayan keras kalau paduan suara ini, beda dengan latihan nyanyi biasa. Karena baca notasi, pure baca notasi, tidak boleh sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Jadi harus sesuai dengan aturan notasi yang ada. Jadi itu mungkin yang bikin anak-anak itu mikir 2 kali bergabung paduan suara juga. Oke, mikir 2 kali supaya bisa menerima keadaan itu tadi ya, menunggu salah satunya situ. Iya, jadi syarat utamanya sebenarnya harus punya kemampuan untuk belajar notasi, belajar untuk bernyanyi bersama, belajar untuk bernyanyi dengan harmonisasi dengan banyak orang. Nah itu syarat utamanya. Itu salah satunya ya. Oke. Nah kalau Kalesa ketika ada kejenuhan menunggu, eventnya juga kata Gus tadi itu harus ada momennya dulu. Bagaimana tuh biasanya untuk menghilangkan rasa jangan sampai aduh capek nih nunggunya lama, itu pernah nggak? Biasanya ulang-ulang lagi aja sih sama teman, yang satu suara. Oh, jadi yang sama-sama suara rendah atau tinggi itu tadi latihan mandiri gitu ya. Oke, jadi ketika nanti udah sama-sama Coach dan juga tim lainnya udah lebih siap gitu ya. Anastasia bagaimana? Sama juga tuh? Sama sih. Karena ada bosan nggak nunggu? Ada. Bosannya kenapa nih? Kita pengen tahu. Ya karena nunggu aja, tapi nggak apa-apa sih, karena kita cuman ya kita sambil nunggu kita latihan lagi kayak Kalesa tadi gitu. Oke, jadi secara tidak langsung melatih mental kalian juga ya. Mental sabar, mental disiplin itu tadi, on time dan lain sebagainya, ini akan berdampak baik juga untuk keseharian kalian. Nah, mengenai dampak atau impact, kita pengen tahu sebelum bergabung di paduan suara sampai akhirnya sekarang sudah menjadi anggota paduan suara, apa sih perubahan dalam diri kalian yang pernah dulu ada sekarang udah hilang, atau yang dulunya belum ada sekarang ada gitu? Ada nggak? Kalesa mungkin? Ada sih, apa tuh? jujur. Mungkin dulu karena belum sering tampil gitu, masih Gugup ya? benar-benar gugupnya tuh gugup banget, kayak ya lihat orang aja iya, udah cemas gitu ya. karuan gitu. Tapi semakin lama kayak semakin lebih bisa kontrol diri gitu. Oke, kayak lebih stabil Ya, gitu lebih ya. pede juga, lebih percaya diri. Gitu. Dan itu Kalesa merasakan ada peningkatan rasa di situ berapa lama bergabung setelah di paduan suara? Saat ini sih. Saat ini. ya. Jadi lumayan panjang juga waktunya ya. Hampir setahun lebih lah ya, mungkin kurang lebih di situ. Iya. Oke, baik. Kalau Anastasia sama juga tuh. Impactnya bagaimana yang ada dirasakan beban dalam dirinya? Ada. Yang pertama jadi lebih kuat lah instingnya gitu. Oh, gitu. Buat tempat lagunya, buat tempat nadanya gitu. Terus ya melatih mental juga, jadi lebih semangat juga jadinya sekarang kalau mau perform gak takut lagi. Gitu ya sama teman-teman gitu. Tahu JKT48 gak gitu? Iya. Itu kami juga ya. Iya. Tapi dia bukan paduan suara, lebih ke grup vokal. Mungkin nanti akan ada event itu, anak-anak atau teman-teman di paduan suara akan tampil lebih apa ya? Lebih entertain mungkin. Rencana sih ada gitu ya. Salah satu keinginan atau harapan gitu ya untuk paduan suara yang saya dari sekarang, saya pengen ikutkan mereka di lomba-lomba paduan suara. Kalau bisa lomba-lombanya itu yang sekitaran Palembang dulu. Dalam waktu dekat ya. Iya, mudah-mudahan. Dan anggota saat ini benar ada 40 kurang lebih. Kalau anggota resminya itu sekitar hampir 70. Oh, 70 saya lah ya. Banyak sekali tuh. Cuman yang kemarin tampil untuk bukber itu 40. Jadi kan itu segmented. Jadi misalkan dia acara keagamaan Kristen, yang wajib tampil itu Kristen. Yang agama lain itu boleh tampil kalau dia tidak keberatan. Kalau misalkan agama lagi acara keagamaan Kristen, biasanya saya tanya 2 kali, misalkan yang mau ikut tampil karena lagunya berbau lagu kerohanian Kristen. Gitu juga dengan agama-agama lain yang kayak kemarin saya tanya
yang mau tampil ikut bukber siapa. Nah, agama-agama lain tuh ada yang ikut, ada yang enggak. Oke, jadi tidak membatasi coach ya, keinginan mereka walaupun ya itu tadi ya, karena Indonesia kaya akan perbedaan, toleransi juga kita junjung sekali ya, walaupun ya berbeda itu tadi, tapi tetap satu jua di situ ya. Pernah ada pengalaman mungkin Kalesa ikut tampil juga dalam satu event yang akhirnya coba deh untuk nyanyiin lagu Nasrani, mungkin di situ pernah nggak? Iya. Kenapa tuh terdorong akhirnya pengen ikutan walaupun Kalesa Muslim gitu? Karena nggak apa-apa ya untuk belajar ya. Iya, seru juga. Jadi tidak ada alasan untuk stop belajar ya. Iya. Karena kan ini tujuannya untuk ini tadi bagaimana hasil dari tampilan itu menjadi lebih sempurna ya ketika banyak ragam suara yang ikut bergabung di situ. Kalau Anastasia ada juga pengalamannya sama? Ya sama. Ada. sebenarnya. Dorongannya kenapa? Karena ya mau belajar, terus kebetulan juga saya tidak keberatan gitu ya. Enggak ya. Iya. Karena ya itu tadi Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu jua itu ya. Oke baik, dan sebelum nanti kita akan kembali lagi bersama Kalesa, Anastasia dan juga Coach Yandika. Kita ke lagu ini dulu ya. Ini ada lagu rame-rame juga nyanyinya, tapi bukan paduan suara. Ada Super Girlies ya dengan judul lagunya Cinta Karet, Mance Bice. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Prompat FM Palembang. Kami akan segera kembali. Cinta karet sana sini mepet. Cinta karet sana sini lengket. Yang itu kau sayangi, yang ini kau cintai. Berulang-ulang kali banyak yang sakit
main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim. Ayo. Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang? Swimming pool. Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh. Apa bahasa Indonesianya laundry? Apa ya? Laundry? Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya. Ya, dikalahin anak kecil. Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan. Kota Palembang, kota sejarah.
Oke, baik Mance Bece, kita masih bersama dengan Coach Yandika dan juga ada Kalesa serta Anastasia. Ini kita masih berbicara mengenai mengenal lebih dekat paduan suara tentu dengan menyanyikan lagu-lagu spiritual dan juga tradisional dari berbagai budaya. Oke, kita lanjutkan kembali mungkin ke Kalesa dan juga Anastasia. Kita pengen tahu, ini sebelum tampil biasanya kalian kayak ada treatment ritual apa nggak gitu? Kayak harus gini, misal makan apa itu dulu supaya nanti pada saat perform suaranya lebih maksimal, ada nggak? Ada. Apa tuh? Makan kencur. Bukan makan seblak bukan ya? Iya. Kenapa tuh untuk makan kencur tuh biar apa tuh? Supaya apa? Supaya kayak jadi lebih hangat, jadi harusnya jadi tenggorokannya lebih ngeplong ya. Iya. Selain makan kencur ada lagi nggak kayak tidur harus sekian jam gitu cukup supaya nanti fit gitu, ada nggak? Enggak sih. Enggak juga ya. Jadi lebih ke teknik vokalnya aja di situ supaya tenggorokan lebih plong aja gitu ya. Tapi kalau mengenai persiapan apa dari kostumnya, siapa yang punya peran penting di sini? Mamanya masing-masing ini kayaknya ya. Siapa tuh? Sebenarnya tuh kita ada tim kreatif. Oh, ada tim kreatifnya. Iya, mereka yang mikirin kostum kita tuh mau pakai apa Oh, gitu. Nah, jadi kita ya mereka bikinin mood boardnya, nanti kita yang sampaikan ke merekanya. Ini tim kreatifnya dari mana tuh? Dari choirnya juga. Dari choirnya juga gitu ya, dari sekolah juga. Iya. Aha. Oke, baik. Dan biasanya ada diskusi apa mengenai kostum, ada nggak pernah? Pernah sih. Lebih kemana tuh biasanya? Ya diskusi, kan kita mau perform, jadi kalian coba cari. Atau ada perlombaan apa gitu? Ada ya? Oh, yang kemarin baru lewat, pernah. Siapa tuh, Anastasia atau Kalesa? Anastasia. Oke. Tampil solo sendirian, lebih kemana nih kalau warna musik yang disenangi sama Kalesa ataupun juga Anastasia kalau tampil solo? Kalau tampil solo sih biasanya saya nyanyinya lagunya lagu pop gitu. Kayak anak-anak muda cinta-cintaan gitu ya. Oke, baik. Coach, ini kalau mengenai evaluasi, karena ini ada banyak tim ya, 40, 70, itu bagaimana biasanya untuk evaluasinya? Kalau evaluasi itu per tim biasanya. Saya sampaikan setelah perform biasanya.
Kalau tidak sempat langsung, saya sampaikan di grup. Biasanya apa aja catatan-catatan per suaranya masing-masing. Contoh misalkan pas tampil tadi bassnya kurang kedengeran. Terus banyak bagian tertentu atau di part-part tertentu salah bassnya. Nah, saya sampaikan tentunya secara sopan supaya tidak bikin mereka down gitu ya. Dan berkecil hati ya. Takutnya jadi nggak mau ikut latihan lagi. Gitu. Jangan dong, karena masih lumayan panjang ya. Ya biasanya saya kasih catatan tuh benar-benar subjektif sesuai dengan kesalahan mereka di atas panggung tadi. Nah, gitu. Kalau yang diingat-ingat sama timnya Kalesa dan juga Anastasia, terakhir catatannya kemana nih Coach untuk evaluasinya? Biasanya kalau sopran saya selalu kasih catatan dikontrol suaranya, jangan terlalu cempreng, jangan terlalu banyak nafas, suaranya harus bersih dari nafas kalau bisa, terus harus lebih kompak lagi karena sopran ini lead utamanya atau lead vokalnya. Kalau soprannya aja berantakan, gimana suara lain? Karena masih lebih panjang ya. Biasanya saya kasih catatan kalau alto biasanya sesuai dengan kesalahan mereka di atas berkelahi dengan nada mereka sendiri, suka salah, suka tidak tepat nadanya, misalkan satu orang dengan yang di sampingnya beda nada padahal harusnya sama. Nah itu biasanya evaluasi untuk alto. Kalau tenor hampir sama kayak suara-suara lainnya, sopran dan juga bass. Itu biasanya lebih ke suaranya kadang tidak dikeluarin atau bass terlalu cempreng padahal saya butuhnya suara yang deep atau suara yang berat. Nah, tenor juga kadang suka tidak, karena emosi di sopran dan tenor ini suka menggebu-gebu, jadi mereka suka lost control gitu, suka lepas emosi, jadi akhirnya lagunya tidak, atau nyanyinya itu jadi kayak asal teriak aja. Oh itu, jadi tidak terkontrol gitu ya emosinya. Gitu. Ya kalau untuk tenor itu soal emosi, jangan terlalu di-push, jangan terlalu santai aja. Denger yang lain, kalau udah kebesaran suaranya dikurangi dikit. Nah, Oke, jadi udah 3 tahun ya Coach ya, udah tahu gitu titik mana yang sering menjadi koreksi di situ ya. Tapi kalau mengenai prestasi teman-teman klub dari Kresonan Choir ini ada nggak yang diingat? Kami pernah jadi Club of the Moon. Wah, kapan tuh? Kalau prestasi, sebenarnya prestasi paling membanggakan sejauh ini kami diposting di Instagram sekolah. Wah, gak apa-apa ya, itu jadi awal mula gitu. Iya, benar. Tapi kalau secara pribadi pernah nggak Kalesa atau Anastasia ikut perlombaan nyanyi di mana gitu, akhirnya keluar sebagai pemenang? Pernah nggak ada pengalaman di situ? Oh, Anastasia ya katanya ya. Di mana tuh? Kebetulan kemarin 2025 saya ikut FLS 3N. Ya puji Tuhan menang gitu, juara 2 provinsi. Wah, luar biasa, juara 2 provinsi, mewakili Palembang ya? Iya. Oke. Sumatera Selatan. Ini kayaknya harus nyanyi ya Anastasia dan juga Kalesa di ujung perjumpaan nanti sesaat lagi nih. Kita penasaran dengan warna suara dan juga emosinya pada saat nyanyi gitu ya. Oke, baik. Ini Coach, kalau untuk yang pengen bergabung menjadi bagian dari Kresonan Choir, ada nggak syarat khususnya? Tidak ada syarat khusus, saya menerima semuanya karena saya pengen juga mereka itu belajar tentang paduan suara, belajar baca not, belajar ritmik, belajar bernyanyi bersama-sama. Jadi saya terima semuanya. Tapi di tengah-tengah perjalanan saya juga lihat si anak ini benar-benar serius atau enggak. Kalau dia cuman jadi dia bisa di-cut juga ya? Iya. Kami tuh punya aturan sendiri, kalau misalkan dia tidak hadir tanpa keterangan di waktu latihan 3 kali berturut-turut, kita keluarkan langsung tanpa peringatan. Tapi kalau dia izin atau sakit, paling ditanyain aja gimana, mau tetap ikut atau enggak, soalnya absennya terlalu banyak misalnya. Tapi untuk paduan suara Kresonan Choir saya terima semuanya. Semuanya bisa ya? Iya. Oke, baik. Dan kalau untuk sejauh ini belum ada untuk penerimaan anggota baru belum, karena atau ada waktu khusus ya? Karena kami biasanya 2 kali setahun. Oh, 2 kali setahun untuk penerimaan di semester baru biasanya. Dengan catatan harus menjadi siswa-siswi di itu dulu ya? Iya, benar. Untuk di luar kayaknya nanti ya. Kalau memang ada gagasan lain nanti di situ. Oke, baik. Ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mungkin masing-masing terkait dengan tema kita di pagi ini, apa yang pengen disampaikan dari Coach Yandika dulu? Silakan. Untuk apa sebutan
Mang Cek Bice atau dulur-dulur kayak itu. Untuk teman-teman yang mendengarkan pembicaraan kami hari ini, semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa merubah sedikit stigma kalian tentang paduan suara. Paduan suara itu tidak semembosankan itu. Paduan suara itu tidak asik itu. Paduan suara itu bisa asik asalkan kita ketemu dengan tim yang pas, chemistry-nya juga dapat. Akan seru nantinya kalau kita sudah paham, tahu baca not, terus nyanyi dengan harmonisasi yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam bernyanyi. Begitu ya. Oke, kalau Kalesa apa yang pengen disampaikan? Apa tuh? Semangat untuk teman-teman paduan suaranya ya. Iya, semoga nextnya makin banyak kompak, prestasi. makin ada prestasi juga. Oke, baik. Dan untuk ikutan ini insya Allah sampai selesai sekolah nanti? Iya. Sejadinya kayaknya ke situ ya nanti ya. Oke, baik. Kalau Anastasia apa yang pengen disampaikan? Buat teman-teman yang dengerin, kalian ini semoga terhibur dengan penyampaian kita hari ini. Dan juga semoga kalian bisa juga selanjutnya bisa ikut juga choir gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan ini yang kita nantikan ya. Mang Cek Bice, kita akan menutup perjumpaan kita dengan satu persembahan lagu yang nantinya akan dibawakan oleh Anastasia. Dan tentu ini akan juga menuntaskan perjumpaan kita di obrolan komunitas. Sekali lagi terima kasih buat Coach Yandika, Anastasia dan juga Kalesa. Pokoknya sukses selalu ya. Buat timnya juga sampaikan salamnya. Mudah-mudahan setiap penampilannya akan selalu kompak, selalu semangat pastinya ya. Oke, Mang Cek Bice, kita sudahi dulu perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Dan tentunya mudah-mudahan dengan obrolan ini akan banyak sekali edukasi dan juga ilmu yang didapat tentu dari pengalaman yang sudah dibagikan ya. Oke, dan langsung saja kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Anastasia, Sebuah Rasa. Dan juga Kalesa ya, lupa. Ku dihadapkan pilihan antara benar dan salah. Aku mencintai kamu, sangat mencintai. Kamu berjalan bersamanya. Selama kamu denganku, begitu rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku, kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercipta. Mengapakah harus ku rasa sepenting itukah cintamu? Kita berawal karena cinta, biarlah cinta yang mengakhiri.
Sekian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok tadi Sriwijaya Pati. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang. Mance Bice, nak kemana? Mampir di Perumpat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Perumpat RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Syariat, satu hari, satu ayat. Surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.